Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Presiden Bulan Lubung dari kelas F mau menjelaskan mengenai hasil pengerjaan final mata kuliah matematika diskrit. Stambuk saya 182254. Langsung saja untuk nomor 1. Di sini diberikan matris ketetanggaan yang akan dibuat sebagai suatu graf dengan angka terakhir menentukan sirkuit Euler dan Hamilton. Untuk vertex atau simpul A terhubung dengan simpul D dan E. Maka dari itu saya membuat simpul A terhubung dengan D dan E. Untuk simpul B terhubung dengan C, D, E. B terhubung dengan E yang sudah ada dan D yang sudah ada juga. Lalu saya membuat simpul yang baru C. Setelah itu C sudah terhubung dari tadi dengan B dan terhubung lagi dengan D. Jadi saya buat yang baru D di sini. Untuk yang D sudah dari tadi sudah kena dari A, B dan C, dan E juga sudah kena A dan B sebagaimana yang ada di sini. Setelah itu ditentukan dari soal diarahkan untuk menentukan sirkuit Euler dan Hamilton. Untuk sirkuit Euler dan Hamilton dari graf 1A ini saya mendapatkan bahwa sirkuit Euler yang ada dalam graf ini sama dengan sirkuit Hamilton yang ada dalam graf ini juga, dalam graf 1A. Maka dari pengamatan saya mengenai graf ini ada 3 graf Euler dan Hamilton, yaitu graf 1 A, B, C, D, E, graf 2 A, B, D, E, dan graf 3 B, C, D, lalu nanti kembali ke B. Untuk Euler yang pertama dari tadi A, AC, AD, lalu ke C, lalu ke B, baru ke E, baru kembali lagi ke A. Lalu untuk graf yang kedua dari tadi A, lalu ke D, lalu ke B, lalu ke E, lalu ke A. Bentuknya segi 4. Dan yang terakhir dari segi 3 D, C, B, D. Untuk nomor 2 bagian A ditanyakan apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar. Jelaskan jawaban Anda. Ya, dari jawaban saya bisa karena tidak ada sisi yang berpotongan. Dari definisi graf planar dan aplikasinya, graf planar itu bagaimana memetakan suatu graf pada suatu bidang dengan sisi tidak saling berpotongan. Pada saat ini memang tidak ada sisi yang berpotongan. Bagian B, buatlah sebuah graf isomorfik dengan graf yang terbentuk pada nomor 1. Graf isomorfik yang saya bentuk sebagaimana yang
isomorfik merupakan graf yang sama, namun cara penggambarannya yang berbeda. Yang tadi saya gambar di sini gabungan dari kotak dan segitiga. Ini seperti logo bookmark, di mana A terhubung dengan D dan E, A terhubung dengan D dan E, lalu D terhubung juga dengan C, D juga terhubung dengan C, terhubung juga dengan D, dan terhubung juga dengan B. B terhubung dengan D tadi sudah, E dan C, E dan C, C terhubung dengan B dan D, D dan B, dan terakhir E terhubung dengan D dan A, D terhubung dengan B dan A. Yang nomor 3, gunakan algoritma pewarnaan Wedge-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk pada nomor 1. Langkah-langkah dalam Wedge-Powell sebagaimana yang saya buat tabel. Pertama, ada tiga atribut yang kita butuhkan, yaitu vertex atau simpul, memuat semua simpul yang ada, dipetakan dalam tabel. Di bawahnya merupakan jarak, ini dia vertex. Maksudnya di sini sebenarnya ini bukan jarak, ini saya salah, merupakan derajat dari simpul tersebut, yang mana akan diurut berdasarkan derajatnya ini dari yang besar ke kecil. Setelah itu penentuan warna. Karena di sini yang saya dapatkan paling besar yaitu D dan B, maka saya mulai dari D dan B. Untuk D saya beri warna merah dan B ini saya beri warna biru. Setelah itu saya menentukan untuk AE, A dan E. Saya bisa membuat merahnya di sini terhubung dengan E dan biru di sini bisa dengan A. Lalu untuk C warna hijau. Mengapa warna hijau? Saya tambahkan warna baru karena untuk C di sini sudah terhubung dengan B dan D, di mana B sudah ada warna biru dan D sudah ada warna merah. Jadi saya ambil warna baru yaitu hijau. Lanjut dari nomor keempat, gunakan algoritma Prim dan Kruskal untuk menentukan pohon parental minimum atau minimum spanning tree dari graf berbobot berikut ini. Jadi ada dua algoritma. Saya pakai yang pertama algoritma Prim, di mana algoritma Prim kita diarahkan untuk mengambil simpul dengan bobot terkecil. Dari hasil soal, bobot terkecil ada di sini. AB, AE, CB, dan BH. Maka dari itu yang terkecil di sini saya gambar seperti ini: AB, AE, CB, dan BH. AB, lalu A dan E, lalu C dan BH, CD, dan E dan H. Di sini saya ambil langsung 4 sebagai sebagai pohon pertama. Kenapa? Karena untuk minimal di sini memuat 4 sisi, jadi
yang saya ambil semua sebagai inisiasinya. Nanti dimana saya hubungkan kembali dengan langkah selanjutnya. Langkah kedua masih sama dengan langkah pertama, mengambil bobot minimum, tapi selain yang ini, yang langkah pertama, yaitu nilainya 1, namun yang dipilih adalah yang terkecil dan bersisian. Untuk pertama saya ambil yang minimal untuk bobotnya atau jaraknya, seperti yang ada di sini. Minimal selanjutnya bernilai bobot 2 atau jarak 2, jarak antar simpul yang bertetangga adalah 2. Itu dimulai dari EF dan BC, lalu BC, ada juga GH, lalu ada EI, lalu ada MN, dan habis itu MO, habis itu ada LP, habis itu ada AD, tapi yang melingkar ini yang di atasnya A dan C. Lalu ada DP, masih sama juga yang melingkar, itu 2. Ada juga MP, ada juga AM. Dari yang terpilih adalah BC, EF, GH, EI, AM, MN, NO, MP, LP. Sebagaimana dari awalnya seperti ini. Pertama saya kasih masuk lagi BC, habis itu EF, habis itu GH, habis itu saya kasih masuk lagi EI, lalu AM, jadi simpul M sudah memiliki hubungan dari A atau vertex atau G atau sisi sudah terhubung. Lalu setelah itu MN, karena dia sudah terhubung dari A, MN, lalu NO, lalu M ke P. Jadi P di sini tidak terhubung dari O, tapi dari M. Setelah itu AM di sini sudah ada. Ada juga LP. Jadi yang saya ambil semua adalah untuk langkah kedua, yang minimal itu 3, yang itu 2, dan persisian mulai dari tadi awalnya seperti ini dan ini sebagaimana yang ada di gambar. Lalu saya berikan DC, jadi sudah terhubung menjadi satu pohon dari tadi sini. Dan selanjutnya seperti yang saya jelaskan, mengapa untuk simpul M dan B saya tidak ambil dari I untuk ke M dan O untuk ke B, sebagaimana memang tidak ada di jawaban saya di sini minimal dari soal. Untuk P dari O adalah 3, sedangkan yang minimal adalah 2, maka saya hubungkan dari M, begitu
juga untuk M. Kenapa saya tidak ambil dari I? Karena dari I 3, sedangkan dari A 2, jadi saya ambil dari A. Setelah itu masih ada 2 vertex atau simpul yang belum terhubung dengan pohon. Setelah saya lihat dan saya hitung untuk minimal selanjutnya berupa ketiga. Angka ketiga dengan nilai 3 yaitu BF. BF di sini dan EF. Selanjutnya GH. Ini dari BF, CG, dari GF dan CG. Ketiga juga. Jadi saya ambil untuk angka ketiga yang minimum adalah 3, bobot 3. FG, lalu IJ dan J, lalu KL, lalu OP, lalu IM dan M, lalu HL, lalu FJ, lalu CG, dan yang terakhir KO. Karena yang saya butuhkan adalah untuk C dan K, di mana simpul yang terhubung seperti ini, yang minimal dari 3 dan 4 di sini adalah 3. Jadi yang saya ambil di sini untuk C dari FJ 3. Sebenarnya bisa juga dari IJ, cuman ini karena sama saya ambil sembarang saja. Dan untuk K saya ambil dari O. Sebenarnya bisa juga dari L, tapi saya pilih sembarang saja karena sama juga. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Ini yang terakhir. Di sini memang seperti hampir mirip dengan algoritma Kruskal, apalagi ini mempunyai nilai bobot yang sama, yang banyak. Nilai bobot minimumnya ada banyak, jadi berupa himpunan. Cuman secara objektif untuk algoritma Prim, syaratnya adalah yang minimal dan bersisian. Jadi saya seperti ini. Ini untuk langkah awal. Lalu dari langkah awal saya gabung dulu dengan BC dan seterusnya saya gabung. Kenapa langsung banyak sisi di sini? Karena ada banyak yang bisa dimasukkan dalam pohon. Sebagaimana himpunan untuk minimum langkah kedua adalah 2, seperti ini banyaknya. Jadi saya bisa langsung masukkan saja. Begitu juga nanti untuk langkah terakhir. Untuk algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal diawali dengan mendefinisikan semua sisi dan jaraknya, lalu diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Sebagaimana yang saya buat di sini, dari 1 hingga 5. Jadi yang pertama ada nilai, maaf terlambat.
mana yang ada ini tentunya sebanyak 28 dan ada di sini sebanyak 28 sampai ke bawah kontennya. Dimulai dari yang satu dengan jarak 1,21, ada satu, ada AB, ada AE, AB, lalu AE, setelah itu ada CD dan BH, ada CD dan BH. Hanya itu yang berbobot satu. Setelah itu lanjut ke berbobot dua, BC dan EE. Sini BC, EE berbobot dua, lalu BH dan MI, ini I dan K, MN, lalu NO dan SI, NO dan SI, AM dan MP, AM nomor ini, AM dan IG, MP-nya 2, AB berbobot 2, lalu LP dan GP. LP di sini berbobot 2 dan GP-nya berbobot 2. Selanjutnya berbobot 3, FG dan IG, FG dan IG berbobot 3, lalu KL dan OP, KL dan OP berbobot 3, LM dan KL, HL yang ini, lalu bukan LM tapi IM 3, nah ini kurang titiknya, DF dan FG, DE dan FG, lalu ada CD dan KO, CD dan K dan KO. Untuk berbobot 4 ada juga K dan G dan K ini. Habis itu JN dan JK, ada J dan N dan JK. Kalau ini tidak ada, sudah habis. Kita mulai dari AM, BH, ini AM, AB, lalu AE, lalu ada CD, lalu DH. Setelah itu ada DC, di sini sudah masuk di 2, lalu EF, lalu GH. Sudah sampai di sini semua. Lalu ada MN, lalu ada di sini saya tambahkan dulu AM di sini, karena di sini 2 AM 2, saya tambahkan AM di sini 2. AM, lalu saya kembali lagi ke MN, lalu NO karena masih 2 juga masih bisa, lalu EI di sini dari tadi masih bisa juga, lalu AM dari tadi, MP lagi, lalu
D. Cuman A di sini sudah terhubung secara langsung dengan D, secara tidak langsung dengan D dari DC. Karena sama bobotnya dua-dua, jadi nggak masalah. Setelah itu ada DP, ada LP di sini. Karena dari tadi saya sudah masukkan MP, jadi saya bisa kasih masuk lagi LP. Habis itu ada DP2, saya tidak ambil karena D dan E sudah memiliki hubungan ke pohon. Selanjutnya untuk bobot 3, isi saya ini untuk bobot 3 ada FG, IJ, sini IJ bisa juga, tapi saya tadi pilih FG untuk yang bobot 3. Lalu untuk K-nya saya pilih dari F. Hanya sedikit itu yang saya jelaskan.